Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat, di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari materi Agama 3. Perkenalkan, nama saya Zara Sinta Wulandari dengan NPM 101191004 dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu Ahamiyatu Ma'rifullah. Yang kedua, At-Thoriq ila Ma'rifatullah, cara menuju Ma'rifatullah. Yang ketiga, Al-Manawi Ma'rifatullah. Yang keempat, Al-Dilah ala Wujudillah, bukti keberadaan Allah. Yang kelima, Tauhidullah, mengesankan Allah. Dan yang ketujuh, Al-Haya fi Azilali Tauhid, hidup di bawah naungan Tauhid. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Ahamiyatu Ma'rifullah. Pentingnya mengenal Allah adalah bahwa kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengenali Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Keuntungan dalam Ahamiyatu Ma'rifullah, mengenal Allah, yaitu hidup selalu di jalan yang benar, kuat dalam menghadapi cobaan, dikaruniai dalam hidupnya, selalu optimis, tidak terjerumus dalam kemaksiatan, selalu berada dalam bimbingan pertolongan Allah, memiliki ruhiyah ilmaniyah yang kuat. Dengan ma'rifatullah hidup menjadi tenang dan tentram, ringan bahagia. Sebaliknya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup teramat sangat berat. Dalam materi ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 124. Yang kedua yaitu At-Thoriq ila Ma'rifatullah, cara menuju Ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan tentang segala yang ada. Tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dibagi menjadi 2. Satu, melalui ayat-ayat Subhanahu wa Ta'ala, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Dan yang kedua, melalui metode selain Islam, yaitu hawa nafsu, ragu-ragu, berakibat putus. Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Yang ketiga akan membahas tentang Al-Manawi Ma'rifatillah, yaitu Al-Manawi min Ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Ada 2 hal manusia yang menghalangi Allah. Yang ke satu, Al-Fisyu, kefasikan, Al-Kibru, kesombongan, Al-Zulmu, kezoliman, Al-Kidzu, kedustaan, dan Akasu, ima'asyi. Lalu yang kedua ada Maradu asyubat. Yang ke satu Ajahlul, kejahilan. Yang kedua Artiyab, keraguan. Yang ketiga Al-Inhiraf, penyimpangan. Dan yang keempat Al-Ghaflah, kelalaian. Tugas yang kelima ada Al-Adilah ala Wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil sebagai berikut. Yang pertama, ad-dalilul fitrah. Yang kedua, ad-dalilul hissi. Yang ketiga, ad-dalilul akli. Yang keempat, ad-dalilul nakli. Dan yang kelima, ad-dalilul tarik. Lalu ada Tauhidullah yang mengesankan Allah. Tauhid yaitu menjadikan sesuatu hanya satu saja, dan secara syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Rububiyatullah yaitu menjadikan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Adapun makna yang lainnya, yang pertama yaitu Khaliqon, keesaan Allah sebagai pencipta.
Razikon, keesaan Allah sebagai pemberi rizki. Yang ketiga ada Malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Mulkiyatullah, yaitu pelindung dan pemimpin bagi seluruh makhluk di dalam semesta. Adapun makna lainnya, yang pertama walian, pelindung dan pemimpin. Yang kedua hakiman, pembuat hukum. Yang ketiga amiran, pemerintah. Goyatan yang dituju ilahan ma'budha, Tuhan yang disembah. Dan yang terakhir yaitu ada al-haya fi azilali tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam al-haya fi zilali tauhid. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau royal kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada zat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas 112 ayat 1-4. Yang kedua sifat, as-sifat dan al-asma. Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Yang ketiga nama-nama Al-Quran surat Al-Hasyr 59 ayat 22-24. Yang keempat ada al-af'al, perbuatan. Macam-macam tauhid, yaitu ada asma wa sifat, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Dalam istilah akidah disebut al-wala wal bara. Maka seseorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai berikut ini. Yang pertama, Allah sebagai mahbuban, yang dicintai. Yang kedua, Allah Ta'ala sebagai roban, maksyudan, Tuhan yang dituju. Yang ketiga ada Allah Ta'ala sebagai malikan muto'an, raja yang ditaati. Yang keempat ada Allah Ta'ala sebagai ilahan ma'budan, Tuhan yang disembah. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan yang ada. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat. Ini adalah tugas saya dan tugas saya UTS sudah selesai. Assalamualaikum.